yang kukira pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Shalom semua warga kerajaan. Kiranya baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada yang naik ke surga begitu. Cuma satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya mau beritahu kepada saudara, we are a naturally supernatural people. Saudara, kalau kita pengikut Kristus diurapi dan disertai tanda-tanda mujizat, tanda heran yang membuat orang heran, itu sesuatu yang aneh. Di dalam Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama, beginning. Dari tanda-tandanya, dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada saat itu Yesus sudah punya beberapa murid dan saudaraku, mereka adalah orang dari Bethsaida, dari Kapernaum. Tetapi mereka hanya mengira dia seorang wonderful rabbi, seorang guru hebat. Sampai mereka melihat bagaimana ada krisis di perkawinan di Kana dan air menjadi anggur yang terbaik yang pernah dibuat, luar biasa. Dan itu membuat mereka percaya. Demikian juga kita menghadapi dunia yang skeptik. Kita berada di dunia yang post-Christian. Ya, bukan cuma post-denominasi tapi post-Christian era. Dan kita berada, seluruh dunia ini terpengaruh yang namanya wokeism. Saudaraku, LGBTIQ dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam hidup saya, sejak saya diurapi dengan Roh Kudus, maka ketika setan diusir, ketika kesembuhan ajaib terjadi, orang jadi percaya. Amin. Bukan percaya pada kita, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut satu hari akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku. Dia menyatakan apa? Kemuliaannya. Kita tahu pertama kali Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus di atas gunung. Saya percaya itu gunung Hermon, bukan gunung Tabor. Sebab dikatakan gunung yang tinggi. Dan Hermon artinya sanctuary, tempat suci. Di sanalah saudaraku, mereka melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Sebab Yesus bukan manusia yang diciptakan, tapi Allah yang menyatakan diri, ya. Dia adalah Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Saya ulangi, dia adalah Allah Sang Putra, Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Hari ini aku menjadikan engkau putraku, kata Allah Bapa, ya, bukan diciptakan untuk menjadi sama dengan manusia dan menebus kita. Tetapi saudaraku, di dalam hidup saya begitu banyak mujizat terjadi. Dan saya sering melihat ketika pengusiran setan itu betul-betul kerajaan Allah dinyatakan. Satu hari saya diundang ke satu keluarga yang terjadi apa itu, ada seorang pegawainya kerasukan roh jahat. Dan orang ini menjadi sangat kuat dan mereka menjual yaitu spare part daripada sepeda motor di Jalan Kedung Doro, Surabaya. Dan apa yang terjadi ketika kita melepaskan orang itu dari kuasa kegelapan dan
Roh Kudus selalu sangat spektakuler. Seluruh keluarga itu bertobat, saudaraku. Seluruh keluarga. Mulai dari neneknya yang tidak makan barang berjiwa 40 tahun. Sampai ibu mereka, seluruh keluarga mereka, bahkan anak cucu datang pada Tuhan Yesus. Karena itu, usirlah roh-roh jahat. Saudaraku, itu pekerjaan setiap orang percaya. Bukan orang-orang tertentu. Every believer's job. Setiap daripada kita. Sembuhkan orang sakit, ini perintah Tuhan, saudaraku. Tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Terpujilah nama Tuhan. Dan inilah the purpose untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan murid-muridnya percaya kepadanya. God bless you all. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini semua jemaat Tuhan? Balong. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Kami rindu, kami haus akan pribadi-Mu Tuhan. Supaya hidup kami terus-menerus dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Supaya kami bisa bersaksi dan memberitakan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan di atas segala nama. Sebab Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia ada dalam kita, berikan kekuatan. Mari sama-sama kita katakan. Oh 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 oh, oh 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 oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang memberikan sukacita yang dahsyat. Haleluya. Karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, mari kita beritakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Di toko-toko, di kantor-kantor, bahkan di sekolah-sekolah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yes Tuhan, kami mau memberitakan kerajaan-Mu. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari semua jemaat Tuhan, kobarkan api itu dalam hidup kita. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat
Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu, kami haus akan pribadi-Mu Tuhan. Ini hati setiap kami, penuhi hati kami Tuhan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Roh Kudus, padamu hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Ya Roh Kudus Tuhan, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk
bersuka karena Engkau. Hati kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Bapa kami, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber hikmat datang dari-Mu ya Tuhan. Di dalam masa kaya dalam masa, haleluya. Glory bagi-Mu ya Raja, Allah yang besar, Allah yang berdiam di dalam kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu, agunglah Engkau Tuhan. Masyhurlah nama-Mu di segala bangsa, di segala suku-suku, di pulau-pulau yang jauh, mendengar nama-Mu yang besar, mengalami Engkau, mengalami kebesaran-Mu, mengalami kedahsyatan-Mu, mengalami mujizat-Mu Tuhan, mengalami kelepasan karena Roh-Mu Tuhan yang bekerja. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa yang buta akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Bangsa-bangsa yang tuli akan mendengar nama-Mu yang masyhur. Haleluya, agunglah nama-Mu, masyhurlah nama-Mu ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Oh, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, kirabaya sekaya dalam masuk, dibaya dalam masuk. Haleluya, dibaya dalam masuk, kaya dalam masuk. Haleluya, berikan kemuliaan, segala pujian, segala hormat, sebab Dia layak dipuji selama-lamanya. Oh, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, sebab kami mampu karena Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Haleluya. Hipaya dalam masuk, hipaya dalam masuk, sikaya dalam masyando, sikia dalam masuk, dalam masando. Oh, Engkau yang berdaulat di tempat ini ya Roh Kudus, penuhi semua bencana-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan.
Nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang kekal, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami percaya hari ini kami dimerdekakan. Kami dibebaskan. Kami mendapat pengetahuan yang baru. Bahkan hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari berkaryalah lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berikan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mau lihat senyumnya pagi hari ini. Luar biasa. Selamat beribadah untuk Ibu yang dari Gembala di Blitar. Beliau adalah keluarga dari Toko Waru. Ya, selamat beribadah. Bapak Ibu semua yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah purposes of power, yaitu tujuan-tujuan daripada kuasa. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Yohanes 16. Semua bisa terlihat di layar ya. Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-7. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, ini perkataan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, bahwa Dia berkata bahwa lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu Roh Kudus yang dicurahkan kepada manusia. Nah, perbedaannya pada saat perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini di Old Testament ya. Dalam kehidupan pemimpin-pemimpin, tujuan Allah memberikan Roh Kudus-Nya yaitu sebagai perlengkapan rohani untuk pelayanan yang berbeda-beda. Ini pada masa perjanjian lama ya. Untuk perlengkapan rohani untuk pelayanan yang berbeda-beda. Contohnya Yusuf. Kemudian yang kedua Musa dan tua-tua. Kita akan baca bersama-sama. Semua membuka suara, kita baca, terlihat. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi Yusuf dia dipenuhi dengan roh Allah. Karena Tuhan mempunyai maksud kepada Yusuf. Bahkan di dalam Kejadian 39 itu beberapa kali dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Roh Allah turun kepada Yusuf. Sehingga dia mampu untuk mengalahkan godaan-godaan. Godaan dari tante Potifar.
bahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, ketika dia harus difitnah, ketika dia masuk ke dalam penjara, bahkan Roh Tuhan menyertai dia untuk apa? Menafsirkan mimpi. Bahkan sampai dia menduduki orang kedua di Mesir. Dia menjadi kepercayaan Firaun. Kita lihat yang berikutnya. Contoh dari Musa. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Musa juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian dia karena pekerjaannya begitu banyak, dia harus mengurusi bangsa Israel yang begitu banyaknya. Musa memilih 7 tua-tua. Dan akan kuambil sebagian dari roh yang ada di dalam diri Musa, kutaruh ke atas tua-tua. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, apa? Kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Nah, ini perbedaan dalam perjanjian lama, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, dia bisa meninggalkan orang itu. Jadi sifatnya adalah sementara. Sifatnya Roh Kudus turun pada masa perjanjian lama itu sementara dan bisa meninggalkan mereka. Ini contohnya. Siapa contohnya? Simson. Simson itu dipenuhi dengan Roh Allah. Tetapi ketika dia bersama dengan Delila, Tuhan meninggalkan Simson sehingga kekalahan terjadi. Kemudian yang kedua adalah Saul. Roh Tuhan undur daripada Saul. Karena apa? Saul merencanakan rencananya sendiri. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Saul. Nah, itu ketika masa perjanjian lama, Roh Tuhan itu sifatnya sementara. Ya. Kita lihat ketika di zaman perjanjian baru, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Yesus hadir, ya, untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat di dalam kehidupan Yesus, bahwa Yesus lahir dari seorang perempuan Maria. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35, mungkin bisa dibacakan satu orang karena saya tidak menulisnya di sini. Yang sudah mendapat boleh saya dibantu. Lukas 1 ayat yang ke-35. Pak Riki silakan. Iya. Anak yang kau lahirkan itu adalah kudus anak Allah. Bahwa Yesus itu ada di kandungan itu karena apa? Karena Roh Kudus. Jadi Yesus 100% Allah, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tubuh Yesus ini full, ya, 100% Allah di dalam tubuh manusianya, berarti Roh Kudus itu berdiam di dalam Yesus. Ya. Jadi sifatnya apa? Limited, terbatas. Jadi hanya Yesus saja yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Setelah Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan ke atas manusia. Makanya di ayat yang sebelumnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, saya geser ke belakang. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan yang limited, dia mau mencurahkan rohnya, ya, yang ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, Tuhan bilang apa kepada murid-muridnya? Dia harus menunggu di mana? Di Yerusalem. Sebab aku akan mencurahkan rohku kepadamu, ke atas manusia. Tadi yang Roh Kudus itu ada di dalam tubuh Yesus. Saya bilang limited. Kemudian dia mencurahkan rohnya menjadi unlimited. Paham ya? Jadi ketika Yesus itu Roh Kudus ada di dalam dirinya, dia hanya terbatas di Israel saja. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan rohnya. Bahkan Tuhan mencurahkan rohnya, Roh Kudus itu bisa bergerak. Pribadinya bisa bergerak, bisa di Cina, bisa di Sumbawa, bisa dimanapun. Nah ini yang dikatakan unlimited. Artinya semua orang yang percaya akan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Nah, kita akan belajar pelan-pelan. Nah, dalam hidup orang percaya bahwa tubuh manusia adalah kediaman roh. Katakan apa? Kediaman roh. Jadi Roh Kudus itu tempatnya ada di dalam tubuh manusia. Makanya Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan Roh Kudus berdiam, yaitu dirinya sendiri. Nah, kemudian ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan rohnya. Rohnya dicurahkan dan berdiam di dalam tubuh manusia, di dalam kediaman roh. Dia akan berdiam selamanya dalam hati manusia. Jadi dia berdiam di dalam tubuh saudara dan saya. Amin. Tuhan mencurahkan rohnya. Jadi dia mencari tubuh ini. Makanya sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yesus mati untuk membersihkan, menguduskan, menyucikan kita dari segala dosa, supaya Roh Kudus itu bisa berdiam di dalam diri kita. Jadi hidup kita dibersihkan dari segala dosa-dosa, disucikan, dibenarkan, kemudian rohnya yang kudus itu mau tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus itu sebagai apa? Jaminan dari semua yang dijanjikannya. Ketika Yesus pergi, murid-murid secara manusia, kamu akan mengalami duka cita. Duka cita artinya secara tubuh ini bersama-sama, kemudian ditinggalkan, pasti akan mengalami duka cita. Mungkin seperti keluarga dari Tokowaru yang habis ditinggal oleh keluarga tercinta, secara tubuh ini pasti kita akan mengalami duka cita, mengalami kesedihan. Yesus katakan tadi kepada murid-muridnya, kamu akan mengalami duka cita. Tetapi kamu tidak akan dibiarkan sendiri. Sebab aku memberikan apa? Roh Kudus, penghibur itu. Mari kita belajar siapa Roh Kudus itu. Ya. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Ya. Dia bukan dalam bentuk seperti yang kita rasa-rasa, yang merinding-merinding itu. Apakah itu Roh Kudus? Dia bukan sebuah hal yang bisa seperti
Oh, Roh Kudus itu seperti awan yang gelap, seperti yang kita rasakan seperti merinding-merinding, apa bahasa Jawa Indonesia ya. Nah, apakah seperti itu? Roh Kudus adalah suatu pribadi yang mempunyai apa? Pikiran. Ya, dia bisa merencanakan. Kemudian dia mempunyai perasaan. Ada perasaan kasih, perasaan sedih. Dan Roh Kudus mempunyai kehendak. Dan ia berkata-kata, ia mengajar, dan ia mengingatkan. Ia seperti satu pribadi. Ya, misalnya saya sedang bicara, orang yang penting di gereja ini adalah Pak Gembala. Nah, Pak Gembala orang yang penting. Ketika Pak Gembala mengajak bicara seseorang, terus kita tidak mendengarkannya, bagaimana kira-kira Pak? Berarti menganggap Pak Gembala tidak penting. Ya. Ketika saya mengajar di kelas, atau saya sedang berdiri di sini, terus Bapak Ibu lagi bicara-bicara sendiri, tidak memperhatikan, terus hadap ke belakang, nah berarti itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Ya. Nah, Roh Kudus juga seperti itu. Dia berbicara kepada kita. Tetapi seringkali kita tidak menganggapnya penting. Bahwa orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa ada satu pribadi, yaitu yang berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus itu ingin mengajak berbicara, mengajak atau mengobrol. Misalnya saya mengajar di kelas, kemudian murid-murid tidak memperhatikan, oh jadi saya anggap mereka tidak perlu pelajaran saya. Jadi saya diam, tidak usah mengajar. Karena mereka bicara sendiri, mereka menganggap itu tidak penting, jadi saya tidak usah bicara, saya diam saja di kelas. Nah biasanya kadang begitu kalau murid lagi rame, nah kemudian kita diam, kemudian mereka sadar, oh gurunya lagi bicara. Nah, apakah sampai saat ini Roh Kudus sering bicara di dalam diri kita? Atau sudah lama saya tidak mendengarkan suara Roh Kudus? Karena apa? Mungkin kita tidak mendengar ketika Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Dia punya perasaan dan Roh Kudus tidak memaksa. Misalnya ketika dia bicara, kasih orang itu makanan. Perasaanku saja ini, kasih orang itu makanan. 2 kali, kasih orang itu makanan. Kita abaikan. Ternyata orang yang di sana itu kita mendengar kelaparan. Kita tidak mau mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan mencari sasaran yang lain yang siap untuk mendengarkan. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah guru kita. Dia guru yang agung. Dia mengajarkan, dia mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan katakan. Mungkin Bapak Ibu semua punya pengalaman yang banyak bersama dengan Roh Kudus. Kira-kira coba kita ingat, apa kali terakhir Roh Kudus bicara bagi saya? Apa yang dia katakan? Seringkali kita mulai mengabaikan dia. Saat dia bicara kepada kita, kita tidak mendengarkan. Kita lagi asik. Padahal Roh Kudus lagi, hati, sebentar. Lagi diajak ngobrol saya, hati, sedikit lagi, 5 menit lagi. Ternyata bablas 1 jam. Padahal dia pengen bicara sama kita. Dia pengen memberitahu. Seringkali kita sibuk dengan segala hal. Bahkan kita tidak mau mendengarkan apa yang dia mau katakan.
dia sedang kerjakan. Cepat pergi ke sana, dia membutuhkan doamu. Perasaan saya saja Tuhan, orangnya keras, tidak bisa kalau saya datang ke sana nanti dia marah-marah. Pergi. Ternyata kita tidak pergi, itu bisa menimbulkan sesuatu masalah bagi orang tersebut. Roh Kudus berbicara sesuatu kepada kita karena dia adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak, dan ia juga berkata-kata. Nah, sudah berapa lama kita tidak mengajak Roh Kudus bicara atau kita mengabaikan Roh Kudus itu? Ya. Kita lanjut. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah apa? Pribadi Allah. Dia maha hadir, maha kuasa, dia maha tahu, dan dia kekal. Dia hadir bersama kita saat ini. Dan dia berkuasa sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia maha tahu, dan dia kekal. Dia ada di mana? Di dalam tubuh kita. Dia ada di dalam diri kita. Nah, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, ketika kita dibangunkan oleh Tuhan, bangun, berdoa. Kita mau bangun atau meresponi atau tidak. Nah, kita mau belajar untuk Roh Kudus, kita mau belajar untuk mendengarkan apa kata Roh Kudus. Karena dia pribadi Allah, dia yang diutus oleh Bapa. Untuk apa? Menolong kita, Parakletos, membantu, menolong. Bahkan ini menjadi sekretaris saya. Karena apa? Dia adalah Parakletos yang dipilih oleh Tuhan untuk menolong kita. Kalau sekretaris yang biasanya apa? Mempersiapkan segala sesuatu, menyiapkan, mengatur jadwalnya, memberitahu, mengingatkan. Kita punya pribadi Parakletos itu yang sanggup menolong kita. Tetapi seringkali kita mengabaikan dan tidak menganggap atau kita malah mencari penolong yang lain. Sekarang semua serba mudah. Kita mulai bertanya, wah sekarang serba Google ya. Apalagi sekarang serba AI. Sudah bisa mau cari tahu tanggal lahir Pak Gembala serta data, kita ketik namanya semua sudah keluar. Nah itu zaman sekarang. Nah tapi ada pribadi yang menolong diri kita. Yaitu siapa? Roh Kudus. Roh itu yang akan memberitahu segala sesuatu. Apa yang akan terjadi. Bagaimana? Makanya ketika kita berdoa, dia sedang mengajari kita. Dia sedang memberitahu kita. Ketika kita berdoa itu kita sedang bercakap-cakap dua pribadi. Ketika kita mengucapkan, bercerita, dia juga kita harus mendengarkan. Karena ini adalah sebuah pribadi. Nah, tetapi ya nanti saya akan cerita lagi. Nah, perlakuan yang salah terhadap Roh Kudus, yang pertama apa? Mendukakan Roh Kudus di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Apa yang membuat hati Roh Kudus itu duka? Duka itu sedih, susah yang mendalam. Roh Kudus mengalami itu karena dia punya perasaan. Ketika kita mengabaikan firman-Nya dan mengeraskan hati. Di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 31, apa itu? Yang mendukakan Roh Kudus yaitu dusta, amarah, perkataan kotor, ya, pertikaian, fitnah. Itu yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sedih ketika kita marah sampai berbuat dosa. Ketika kita berdusta, ketika kita berbicara kotor atau toksik.
itu mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Kita mengabaikan firman Tuhan. Apakah kita hari-hari ini masih mendukakan Roh Kudus? Mungkin kita sedang bertikai dengan orang lain. Sulit untuk saya mengampuni. Tetapi ketika kita mau dengar Roh Kudus, ampuni. Tidak gampang Tuhan mengampuni. Ampuni. Tidak kuat Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan. Kita akan melakukan firman Tuhan. Tidak mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua, apa? Memadamkan Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Ini sikap ketidaktaatan terhadap pergerakan roh. Pergerakan roh. Ketika Roh Kudus suruh terus kita menyembah Tuhan, terus tetapi kita berhenti. Roh Kudus akan begitu ya. Mungkin ketika kita pernah, mungkin saat berdoa disuruh menyampaikan pesan kepada Tuhan. Sampaikan pesan. Jantungnya mungkin tidak berani Tuhan, tidak berani. Tidak berani Tuhan. Sampaikan, firman itu sampaikan. Tetapi kita tidak berani. Apa? Roh Kudus akan menjadi padam. Dan dia tidak berbicara lagi. Nah, kemudian ketika kita disuruh bersaksi kepada seseorang. Kebanyakan kita takut. Ada yang masih takut bersaksi? Masih ya, kadang kita, malu, kita bukan orang sini ketika kita berbicara. Bagaimana? Kita tidak berani, padahal di sini ada dorongan, sampaikan. Enggak berani. Bukan bagian saya, nanti saya panggil Pak Gembala aja. Bukan bagian saya. Itu bisa memadamkan roh. Ketika saudara kepengen Roh Kudus itu berapi-api, firman Tuhan katakan apa? Bersaksilah. Ketika saudara memberitakan Injil, menyampaikan firman, buktikan bahwa roh kita akan menyala-nyala. Bisa dipraktekkan. Beberapa hari lalu saya diajak bertemu seseorang yang orang di luar kita. Dia sedang, saya di WA, ada temanku lagi masalah. Padahal enggak, ketemu hanya sepintas mungkin, oh iya cuman begitu aja. Kemudian ini orang baru kenal, saya masak langsung begitu ya. Tapi saya tahu bahwa di dalam diri saya ada Roh Kudus. Ketika kita duduk ngobrol, orang enggak kenal, saya enggak kenal. Saya pegang aja tangannya, lagi galau ya, begitu. Kemudian, iya, dia cerita. Kita lagi di tempat umum ini, sambil duduk ngobrol, lagi cerita. Sampai teman saya kaget karena langsung keluar air mata. Dia menceritakan masalahnya. Dia bilang, padahal saya mau masuk ke situ susah sekali. Padahal kamu orang yang bukan dikenal tetapi bisa langsung cerita. Karena kita punya apa? Roh Kudus. Saya bilang, saya pakai jampi-jampi. Ya, hanya kita pegang tangannya saja. Dan dia membutuhkan pemulihan hati. Ya. Nah, itu harus bersaksi menceritakan. Saya cuma sampaikan, maafkan, ampuni. Orang benar, kalau kamu benar, kebenaran itu akan membela kamu. Ya, jadi bisa ngobrol, bisa curhat, bisa sampai dia mengeluarkan air mata. Ini orang yang baru kita ketemu. Nah, itulah bagaimana ketika kita dipimpin, diperintah oleh Roh Kudus untuk berkata-kata kepada orang lain, untuk kita bersaksi. Kadang kita malu, bukan bagianku ini, aku tidak bisa. Tetapi ketika kita tahu siapa yang berdiam di dalam diri kita. Bapak Ibu harus cek, sadari bahwa diri kita tidak sendiri. Ada pribadi dia. Pribadi Roh Kudus yang hebat, penuh kuasa. Dia sanggup memberitahu segala sesuatu yang kukatakan. Saya tidak pernah takut orang mau bicarakan saya di belakang. Orang mau bikin saya apa, diam-diam. Karena saya punya siapa?
Roh Kudus. Karena saya ngalami ketika sesuatu di belakang saya terjadi sesuatu yang saya tidak tahu. Saya cuma berdoa, apa sih yang terjadi Tuhan? Tuhan membongkar. Bread. Sebelum orang lain kasih tahu, Roh Kudus sudah memberitahu. Sadarilah ini. Mungkin di dalam bisnis kita juga mengalami sebuah kesulitan. Kita sedang mengalami persoalan yang macet. Tidak ada jalan keluar. Dengarkan Roh Kudus. Katakan sesuatu kepadanya. Apa Tuhan? Karena dia roh yang berkata-kata. Dia yang mengajar. Dia yang memberitahu segala sesuatu. Ya. Bahkan sebelum kita meminta pun, Tuhan sudah kasih tahu. Itu hebatnya Roh Kudus, hebatnya. Tapi seringkali kita tidak menyadari akan hal itu, bahwa ada pribadi yang lebih hebat, lebih dahsyat. Kadang kita masih takut, kadang kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Kita masih mencari jalan keluar ke sana kemari. Bahkan bagaimana apa kata Google ya, kalau saya mengalami begini, perasaan tidak enak, agak ini sedikit tidak bisa tidur, kita sudah search di Google. Oh berarti kamu dalam masa depresi. Nah karena orang kepingin jawaban secara instan. Tapi mari kita aktifkan apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam diri kita. Kita ajak dia ngobrol. Kita ajak dia untuk berkata-kata. Nah ada lagi perlakuan yang salah terhadap Roh Kudus. Yang ketiga apa? Mendustai Roh Kudus. Kisah Ananias dan Safira. Dia membohongi Tuhan. Ya. Dan Gehasi. Gehasi ini adalah pembantu daripada Elisa. Dia menginginkan harta. Dia berbohong bahwa tuannya meminta itu. Padahal untuk kepentingannya sendiri. Sehingga dia mendustai Roh Kudus, yang terjadi apa? Terkena penyakit kusta. Ini bahayanya Roh Kudus ketika kita mendustai dia. Yang keempat, apa? Menghujat Roh Kudus, yaitu mengucapkan kata-kata jahat, menghina, mencaci maki, menista, dan mencela. Nah ini contohnya orang Farisi berkata kepada Yesus, ketika Yesus mengusir setan, orang Farisi berkata bahwa ia mengusir dengan Beelzebul. Itu penghinaan, bahwa Tuhan mengusir dengan kuasanya. Tetapi orang Farisi ini menghina bahwa dia mengusir setan dengan Beelzebul. Setan mengusir setan, lucu ya. Nah ini adalah menghujat Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat YouTube-nya ya. Ada orang yang dulu hamba Tuhan, kemudian dia pindah ke seberang, Alkitabnya dikentutin. Alkitabnya kemudian ya ada banyak lah. Cuman ini orang yang pernah pelayanan di Sumbawa. Pernah menggembalakan di Sumbawa. Jadi dia ya pelayanan, ya saya tahu orangnya. Kaget juga karena wajahnya sudah berbeda dengan yang dulu. Kemudian dia ya menjelek-jelekan, bahkan Alkitab itu dikentutin. Apa yang terjadi? Sakit keras. Hati-hati dengan Roh Kudus. Hati-hati ketika kita merendahkan, menghujat nama Tuhan. Tidak ada ampun. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa apakah kita pernah mendukakan, pernah memadamkan roh, mendustai atau bahkan menghujat. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Apa maksud dan tujuan kuasa itu? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi ketika kita yang sudah hidup
dipimpin oleh Roh, hidup dipenuhi oleh Roh Allah, maksud tujuan adalah supaya apa? Kerajaan Allah dinyatakan di mana? Di bumi. Semua ini duta-dutanya Tuhan. Baik dari kecil sampai yang lansia pun dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan apa? Kerajaan Allah. Biar kerajaan Allah dinyatakan seperti di surga, seperti di bumi. Gaya hidup kerajaan Allah. Bahwa yang berdiam diri kita ini bukan diri kita lagi. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dialah yang berdiam. Jadi kita ini adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan surga. Berarti gaya hidup kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Sebab yang berdiam di dalam diri kita adalah pemerintah surga. Yaitu siapa? Yesus, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Nah, jadi gaya hidup kerajaan Allah harus ada. Amin. Cara bicara kita, cara bicara gaya kerajaan. Ucapan-ucapannya, aku hanya bercanda. Gaya hidup budaya kerajaan Allah, budaya surga. Kata-kata pujian, penuh ucapan syukur. Kalau berbicara seperti memberitakan firman, artinya kata-katanya itu bisa menyembuhkan orang. Amin. Jadi setiap kita ini punya tugas, tujuan daripada Tuhan. Yaitu apa? Supaya kerajaan Allah dinyatakan di mana? Yang sekolah di sekolah, yang toko di toko, yang di ibu rumah tangga. Sehingga ketika berapa orang ini ya? 70 orang, 80 orang ini diutus Tuhan. Wah, surga ada di mana-mana. Ketika engkau ke pasar, surga ada di situ. Ketika kembalian ke pasar kelebihan, kita hitung, wah lumayan ini. Dipikir ini 50.000, uang yang mirip 50.000 itu berapa ya? Saya juga hampir salah, 2.000 ya. Seperti 50.000. Jadi waktu dikembalikan mungkin, wah lumayan ini bukan akhir bulan. Dikantongin aja. Tapi kalau budaya kerajaan Allah bagaimana? Kembalikan dong. Tuhan mungkin ini rezeki berkat Tuhan pas akhir bulan. Tetapi itu bukan budaya kerajaan Allah. Jadi kembalikan. Bu, ini tadi kelebihan. Oh iya, terima kasih. Nah, itu kerajaan surga. Itu budaya surga. Ketika semua orang yang ada di tempat ini, bukan hanya di tempat ini ya. Semua orang percaya melakukan tugas sebagai warga kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Itu dalam hal yang kecil-kecil. Banyak hal ya. Banyak hal Bapak Ibu bisa melaksanakan. Bagaimana budaya kerajaan Allah itu? Bagaimana saya bisa tahu? Ada di dalam firman Tuhan. Makanya kita harus intim, bergaul. Sikap hidup kita lemah lembut itu dari mana? Daripada Roh Kudus. Nah, ini tujuan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menyampaikan kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Sekarang yang kedua. Di dalam Lukas 24 ayat 49, mungkin bisa satu orang baca. Pak Riki lagi deh mumpung bintang tamu. Sama siapa ya? Pak Wenho. Ko Wenho Markus 16 ayat 17 sampai 18. Lukas 24 ayat 49. Iya. Jadi harus bertahan di kota itu, Yerusalem, untuk apa? Memperlengkapi tubuh Kristus dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi.
Ketika kita menerima kuasa itu, kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan dari tempat maha tinggi. Untuk apa? Amin. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan apa tadi? Kuasa. Untuk apa? Kita punya tugas. Untuk apa? Untuk apa? Mengusir setan. Sudah berani mengusir setan? Minggu lalu juga sudah dibahas sama Pak Joko ya. Jangan-jangan kita yang diusir setan ya. Nah, harus kita tahu bahwa kita punya otoritas kerajaan Allah. Bahwa kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk menginjak ular. Jangan terus ketemu ular terus kita injak ya. Artinya kita tidak takut akan hal-hal yang besar yang ada di depan kita. Mendoakan orang menjadi sembuh, menumpangkan tangan. Di dalam diri kita ini semua Tuhan beri kuasa. Coba angkat tangannya. Ya. Di tanganku, katakan, ada kuasa yang besar. Di dalam diriku, ada kuasa yang besar. Amin. Pakai itu. Bukan hanya, Cik Linda doakan usir rumah saya ini, kayaknya ada penghuninya. Nah, tidak hanya Ibu Linda atau GKK belajar. Saya akan memberkati rumahku ini dalam nama Yesus dengan iman. Karena di dalam diri kita sudah ada kuasa yang besar. Ketika kita sakit, kok nggak sembuh-sembuh ya, saya berdoa katanya di tangannya ada kuasa yang besar. Nah, dengan iman bahwa ketika kita menumpangkan tangan, orang menjadi sembuh. Bukan hanya sembuh sakit secara jasmani. Seperti saya memegang tangan orang tadi. Kamu sedang galau ya, kesetrum langsung ya, zerut gitu ya. Karena apa? Ada kuasa yang mengalir di dalam diri kita. Saya masih teringat pengalaman dengan Tuhan ketika saya masih di Solo, masih sekolah Alkitab. Itu ketika saya menginjili ada orang tukang tahu itu ya. Nah, ketika saya bicara, itu bisa terbongkar bahwa orang itu menggunakan susuk supaya bisa laris dagangannya. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari dia yang bercerita. Secara tidak sadar dia ngomong, saya pakai susuk di sini, jadi suara saya agak, jadi orang yang jual tahu suaranya gimana ya, kalau orang Sunda terus agak ya gitu ya, kayak agak penyet sedikit begitu. Ternyata itu efek dari susuk itu, jadi suaranya begitu. Jadi cowok tapi suaranya jadi agak nyemet gitu, jadi oh ya gitu. Nah itu terbongkar karena apa? Karena ketika kita bicara ada kuasa yang mengalir sehingga susuk yang dia pakai itu dia taruh supaya itu pelaris. Jadi ketika ngomong orang bisa membelinya. Nah begitu. Nah, kuasa-kuasa yang besar ketika kita berbicara kepada orang lain. Nah, itu ayo kita lakukan karena kita punya otoritas dari Tuhan. Amin. Yang terakhir. Sama-sama kita baca, menjadi saksiku. 2, 3. Menjadi saksiku. Nah, ini tujuan kita semua. Bahwa kita harus menjadi saksi. Saksi itu apa? Orang yang mengalami dan dia menceritakan. Bapak Ibu banyak mengalami kebaikan Tuhan, diberkati tidak pernah kekurangan. Banyak orang pengen jadi orang Kristen. Sepertinya hidupnya enak, diberkati tidak ada utang ya. Kayaknya hidupnya bahagia terus. Nah, kesempatan untuk kita bersaksi, menjadi saksi, untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan.
Hidup kita ini seperti suratan yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita bicara, ketika saya berdiri aja mungkin Bapak Ibu, oh Ati itu begini. Nah ini enggak, suratan yang terbuka, orang bisa membaca hidup kita. Apakah suratan kita sudah bisa tertulis dengan baik? Mari kita mau menjadi saksi Tuhan. Di mana? Bagi keluarga kita. Mungkin ada keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Lewat apa yang kita miliki, kita mau bagikan kepada orang lain. Ada ayat yang lupa, saya minta tolong Pak Riki lagi Pak. Ya. Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai 38. Yohanes 7, ya. Ya, terima kasih. Dari 38 dulu. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita yang percaya Tuhan, di dalam diri kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada aliran-aliran air hidup di dalam diri kita. Ada sumur di dalam diri kita yang mengalir. Tetapi belum cukup. Saya katakan belum cukup kita punya aliran, punya sumur yang di dalam diri kita. Ya. Sesuatu banjir besar terjadi. Kalau kita lihat banjir, pasti sampai di sungai-sungai yang dibawa apa? Pohon-pohon ya. Rumah-rumah hanyut semua. Karena ada apa? Arus yang deras. Batu-batu dari gunung terbawa oleh arus. Bagaimana kita mengalami power itu? Mengalami kekuatan itu? Lihat di ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tidak cukup ada aliran di dalam diri kita. Kita perlu apa? Haus. Katakan. Sebentar saya minum haus ya. Yang ada boleh minum. Coba rasakan. Yang bawa minum boleh rasakan. Lezat. Padahal air putih aja. Artinya apa? Tidak cukup kita tahu punya aliran di sini. Tetapi kita membutuhkan apa? Haus akan Dia. Ketika kita datang dengan haus, kita akan mengalami arus yang besar. Power yang besar itu akan terjadi ketika kita haus. Kalau enggak haus, biasa-biasa aja. Ya, kita datang menjadi rutinitas. Tetapi beda saat kita haus. Waduh, hari Minggu saya mau datang. Untuk apa? Saya rindu ketemu Tuhan. Mengalami kehausan akan Tuhan. Ketika kita haus, seperti saya minum tadi rasanya dipuaskan. Atau sudah lama kita tidak merindukan haus akan Dia. Kita mulai biasa-biasa saja. Tidak cukup dengan sumur yang ada di sini. Tetapi Tuhan katakan, apa? Haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Harus ada rasa haus dan lapar. Tidak cukup kita mengalami aliran di sini saja. Tetapi ketika kita mau mengalami power kuasa yang besar. Ketika ada apa? Haus dan lapar akan Tuhan. Saya merindukan bahwa setiap kita, saya juga untuk terus mengalami haus akan Tuhan. Orang yang haus pasti kalau datang, di mana air minum?
berusaha untuk mencari air minum. Itu kita perlukan. Kita merindukan Dia lebih dari segalanya. Kalau kita tidak mengalami haus, kita akan menjadi biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita haus dengan Tuhan, ketika kita datang menyembah Tuhan dengan haus, rasa rindu yang dalam akan Tuhan, akan ada power, ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Kuasa yang besar itu akan mengalir di dalam diri kita. Amin. Mari kita nikmati Dia dengan rasa lapar haus akan Tuhan. Untuk kita mau dipakai seperti apa yang Tuhan inginkan. Purpose of power. Mari kita berdoa. Kita pujikan lagu yang terakhir tadi. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimu lah sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimu lah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, Roh Kudus, ku rindu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimu lah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Roh Kudus, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah,
Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur supaya kami bisa melayani. Ada yang belum terima sebelum kita perjamuan kudus? Sudah semua? Oke. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terus mengalir, menguasai hati dan pikiran kami. Kami tahu Engkau hidup, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami, menghidupkan kembali kami, memberi semangat yang baru, pengharapan yang baru. Karena Roh-Mu terus mengalir atas kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sekalipun Kau naik ke surga, tapi Roh-Mu sendiri Kau utus untuk kami semua. Bukan hanya zaman murid-murid zaman itu, tapi hari ini kami juga terima semua itu. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di atas kepala kita. Kami tahu roti yang kami angkat di atas kepala kami adalah tubuh-Mu sendiri. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Dan akhirnya Engkau berkata, sudah selesai. Kami percaya Tuhan, kehidupan yang lama kami sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan karya Roh Kudus terus mengalir atas hidup kami. Sehingga kami diberi kekuatan, kemampuan untuk tidak takut lagi menghadapi apapun. Terima kasih Bapa di surga, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Karabasikarapata. Haleluya. Karabasikarapa karabasikarapa. Karabasikarapata karabasikarapata karabasa. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Kami tahu cawannya darah Yesus yang menebus dosa-dosa kami. Di dalam darah ada nyawa. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami dilindungi setiap waktu. Oleh kuasa darah-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Oleh kuasa darah-Mu segala tipu daya iblis dihancurkan. Karena kuasa-Mu Engkau sudah berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita luangkan waktu kita menyembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih firman-Mu yang mentahirkan kehidupan kami. Firman-Mu menghidupkan, memberi semangat yang baru oleh kuasa Roh-Mu. Vipakarabasana, bebaskan Roh-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Vipikarabasana mohon. Vipikarabasana mohon. Vipakarabasana Vipakarabasana Vipakarabasana. Ambil alih Roh Kudus, penuhi kami pagi hari ini, puaskan kami, bakar semangat kami. Karabasikarapatakarabasana naboro Vipikarabasana. Kami buka hati kami, biarlah Roh-Mu menguasai hidup kami. Ini dapat sakarabasakarabasu. Vipikarabasana boh. Vipikarabasakarabasu. Barabasana. Barabasana. Haleluya.
kasih Tuhan, Engkau Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman pagi hari ini Tuhan. Terus menguatkan kami. Ampuni kami jika kami berjalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini. Roh Kudus terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami untuk terus melaksanakan setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, bahkan kota ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, terus pakai hamba-Mu menjadi berkat dalam kehidupan, keluarga, pelayanan hamba-Mu di kota ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kota ini adalah milik-Mu Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan bertahta atas bangsa ini. Tuhan bertahta atas kota ini. Sehingga kota ini menjadi berkat dimanapun. Di setiap kota-kota lain. Bangsa ini menjadi berkat di bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Ibadah berlangsung jam 8 pagi. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamaret jam 6 sore. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bersama-sama berkumpul bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Untuk waktu dan tempatnya silakan hubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum berkumpul, silakan bersama-sama berkumpul bersama kami. Kita bersama-sama bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Jangan lupa untuk mengikuti doa puasa setiap hari Sabtu jam 5.30 dan mengikuti ibadah roki setiap hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud jam 11 siang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan dan ingin membantu pembangunan gereja bisa melalui M-Banking atau scan barcode di bawah ini. Atau juga bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Ayo subscribe, like, dan share YouTube channel Rock Sumbawa dan follow, like, dan share Facebook Rock Sumbawa. Demikian Rock News minggu ini. Saya Jojo Chandra dari kantor Bupati Sumbawa melaporkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Aparungan, ya puji Tuhan. Ya, pagi hari ini pengumuman tambahan, saya akan mengucapkan pengumuman tambahan. Sebelum itu selamat datang kepada Ibu Anastasia dan Bapak Daniel dan Ibu Feni. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ibadah raya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan tanggal 28 Mei kita akan kembali ke Hotel Tambora jam 8 pagi. Ini saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya, Kau Allah yang besar.
Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.